Fear of missing out alias FOMO biasanya jadi stigma tindakan konsumtif yang harus dijauhi. Tapi bagi usaha baru maupun usaha lama, ekosistem FOMO ini ternyata wajib digali tentunya agar cuan berdatangan. Bagaimana triknya supaya menciptakan FOMO pada calon konsumen? Kompas Bisnis pagi ini sudah bersama Irfan Agia, psikolog konsumen dan juga bisnis. Agia, halo, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Skalis. Oke, kita bicara FOMO dulu ya. Sebenarnya apa sih FOMO secara psikologi bisnis ini? Nah, jadi FOMO itu adalah singkatan dari tadi ya, fear of missing out. Jadi itu adalah fenomena psikologis yang muncul ketika seseorang itu merasa cemas atau termotivasi untuk mengambil tindakan karena mereka tuh nggak mau ketinggalan terhadap pengalaman yang menyenangkan buat mereka. Contohnya misalnya lihat orang banyak beli emiten saham A, terus pada cuan. Nah, mereka jadi nggak mau ketinggalan, dapat cuan kayak orang kebanyakan. Nah, kenapa kalau di bisnis pakai teknik marketing FOMO ini tuh bisa berhasil? Karena pada dasarnya kita itu punya tendensi untuk risk averse atau menghindari resiko. Jadi teknik FOMO ini tuh sebetulnya memperjelas resiko apa sih yang akan kita terima kalau kita nggak cepat-cepat ngambil keputusan untuk membeli produk tersebut. Oke, jadi sebenarnya itu perlu ditanamkan di bisnis atau enggak sih? Ya, jadi kalau perlu atau tidak bisa bergantung kondisi ya. Itu perlu ketika memang kita bisnis baru tadi ya, pengen meningkatkan awareness, orang-orang banyak yang tahu, terus juga jadi bikin orang-orang banyak yang pertama coba. Jadi yes, kita bisa pakai ketika kita bisa menyiapkan strateginya secara matang. Tapi kita harus hati-hati juga nih kalau misalnya kita belum siap dengan misalnya jumlah stok yang bakal dijual. Ya, belum punya partner kolaborasi yang sesuai, sama memastikan produk kita itu sesuai sama yang memang kita tawarkan. Jadi yang penting gimana caranya biar ini tuh tidak backfire atau bikin jadi terasa ini jadi manipulatif aja nih buat konsumen, seperti itu. Oke, dan malah nanti konsumennya malah kabur ya karena tidak puas dengan pelayanannya. Nah, ini emang menarik karena kalau di Instagram atau di beberapa bisnis gitu kan sering ada istilahnya sekarang war ya, perang buat mendapatkan produk, lawannya jari-jari Thanos gitu kalau istilah ibu-ibu di Instagram. Nah, sebenarnya ini tipis perbedaannya. Agia, antara bikin FOMO sama bikin konsumen jadi impulsif, panik gitu. Nah ini sebenarnya karena perbedaan yang tipis gini, gimana cara membedakan supaya konsumen tidak jadi impulsif malahan untuk di produk tersebut? Ya, jadi pada dasarnya FOMO dan impulsif itu prinsipnya sama ya, yaitu sebetulnya mempercepat pengambilan keputusan. Tapi penyebabnya yang berbeda. Kalau FOMO itu penyebabnya yang bikin kita nggak mau ketinggalan ya. Gitu. Jadi bisnis memperjelas resikonya apa. Tapi kalau impulsif nggak cuma itu, bisa jadi kita dalam bentuk self reward misalnya ya. Terus misalnya coping mechanism, kita misalnya lagi sedih gitu ya, impulsif misalnya ke makanan gitu kan, itu kan berbeda kan ya penyebabnya. Nah, jadi impulsif itu tuh kita bisa beli barang yang mungkin belum tentu kita butuhkan. Tapi kalau FOMO itu bisa jadi memang konsumen itu sudah mempertimbangkan akan membeli produk tersebut, namun butuh alasan yang lebih kuat nih untuk cepat-cepat mengambil keputusannya, seperti itu. Oke, berarti ini pelajaran mungkin. Ada bisnis yang bisa ngejual barang dalam waktu 5 menit 2.000 produk habis gitu. Nah, gimana sih caranya supaya pengusaha-pengusaha lain bisa istilahnya niru gitu ya, Agia bisa menjual produk dengan cepat sampai orang emang berburu produk tersebut gitu? Ya, tipsnya sebetulnya ada 4 ya, dan kita bisa pakai kalimat ini juga. Pertama, kalau di psikologi ada namanya social proof. Itu kita harus tunjukin memang orang-orang itu memang banyak gitu ya, beli dan menggunakan produk kita. Contohnya, 10.000 orang itu sudah membeli dan merasakan manfaatnya, ya, itu pertama. Yang kedua, kita harus kasih limit waktunya kapan nih, misalnya hanya berlaku untuk 7 hari saja. Yang ketiga, kita harus transparan juga jumlah stoknya. Gitu ya. Jadi kayak produk spesial ini tuh hanya akan diberikan pada 10 orang yang beruntung. Jadi orang tahu gitu ya, susahnya mendapatkan itu karena jumlahnya hanya terbatas. Dan yang terakhir kita bisa ngasih special giveaway ya, atau barang-barang gratis kayak contoh misalnya kayak BTS Milk Marine gitu ya, dikasih free tempat untuk menyimpan misalnya kemasannya ya. Itu kan salah satu contoh hal gratis kecil tapi itu bikin orang tuh jadi mau ya karena spesial. Oke, kalau harga perlu dipertimbangkan nggak sih sebenarnya? Betul, ketika mempertimbangkan harga, itu kita harus tahu bahwa psikologis konsumen ketika masuk FOMO ini tuh sudah
lebih emosional ya. Jadi mereka tidak begitu mempertimbangkan harga sebetulnya. Jadi yang penting bagaimana caranya kita memastikan walaupun kita menaikkan harga ya dalam produk spesial ini, itu masih dalam ambang batas wajar ya. Karena nanti akan jadi backfire juga ketika misalnya menerima produk yang ternyata tidak sesuai dengan ketentuannya dan juga ini kayaknya kemahalan. Seperti itu sih. Tapi bisa nggak sih taktik ini diterapkan ke bisnis-bisnis baru atau penjual-penjual baru? Bisa, jadi kayak kita bisa menduplikasi contoh-contoh bisnis baru yang berpartner ya dengan bisnis-bisnis lain yang sudah ada sebelumnya. Kemudian dengan influencer, misalnya itu juga sebetulnya daya tarik awal yang membuat ini brand baru, tapi sudah digunakan sama orang-orang yang memang dipandang gitu ya di industrinya atau sebagai influencernya, seperti itu sih. Oke, berarti terakhir ini tips buat pengusahanya nih, buat mereka yang mau mencoba tips ini, tips supaya pembeli FOMO apa yang mereka harus siapkan? Oke, jadi sebetulnya ada 3 hal ya. Yang pertama itu tadi pastikan produk yang kita jual itu sesuai dan kita tawarkan. Jadi jangan sampai terkesan manipulatif gitu ya, nggak sesuai dengan deskripsinya. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi dari awal, jumlah stoknya berapa, dan yang paling penting juga pastikan itu ada ketersediaannya ya hingga waktu promo yang ditentukan. Gitu. Jadi bisa kita seminggu, kita harus menyiapkan gitu setiap harinya ada stoknya. Sampai yang terakhir, ini yang paling penting juga nih, persiapkan prosedur dan infrastrukturnya. Misalnya, kalau kita jualan di online, pastikan websitenya itu kuat untuk menampung banyak traffic yang masuk. Karena kan bisa jadi crash ya websitenya, itu akan mengganggu pengalaman konsumen. Dan kalau kita jualan di offline, pastikan prosedur mengantrinya, kemudian pendataannya itu jelas, agar kita tidak tanda kutip mengkhianati orang-orang yang sudah misalnya ngantri gitu ya di awal, tapi ternyata ada orang yang datanya tidak jelas tapi dapat duluan, seperti itu. Oke, kuat di infrastruktur, memang stoknya banyak supaya memang jadi cuan, bukannya malah jadi balik ke ditinggalkan oleh konsumen seperti itu ya Agi. Baik, terima kasih banyak Irfan Agi sudah menjelaskan pagi ini di Kompas Bisnis. Sehat selalu Agi ya. Sehat selalu, terima kasih.